Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton Fahriza Nora Official. Subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah, amma ba'd. Hadirin wal hadirat sidang jamaah maghrib Masjid Islamic Center rahimakumullah. Mari sejenak sembari kita niatkan i'tikaf, sama-sama kita mengulang kaji. Kita mulai dari awal pembahasan karena ini merupakan awal pertemuan kita pengajian tauhid malam Senin, setiap malam Senin di Masjid Islamic Center ini, insyaallah. Maka pada malam ini kita akan mencoba membahas pembahagian hukum dan definisi daripada setiap hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bahwasanya al-hakimu bil isbati awin nafi imma syara'an wa immal adati wa immal aqli. Adapun yang menghukum dengan isbat atau dengan nafi, itu ada kalanya syara' dan ada kalanya adat dan ada kalanya akal. Yang menjadi hakim adalah syara', adat, akal. Makanya hukum terbagi tiga: hukum syara', hukum adat, hukum akal. Apa itu hukum syara'? Wa huwa khitabullahi ta'ala al-muta'allaqu bi af'alil mukallafina bi talabi awil ibahati wal wad'i lahuma. Hukum syara' adalah khitab Allah, tuntutan Allah yang terikat dengan segala perbuatan mukallaf, orang yang akil baligh, artinya orang yang berakal lagi telah sampai usia. Bit talab, tuntutan tersebut kaitan dengan talab, perintah atau larangan, awil ibahah, ataupun kaitan dengan membolehkan, dan wad'i bagi keduanya. Artinya yang dimaksud dengan hukum syara', aturan Allah yang terikat dengan perbuatan segala makhluk yang akil baligh.
Maka aturan tersebut terbagi kepada 5. Yang pertama wajib, yang kedua haram, yang ketiga sunnah, yang keempat makruh, dan yang kelima adalah ibahah. Apa itu wajib? Ma yusabu ala fi'lih wa yu'aqabu ala tarkih. Melakukan dapat pahala, meninggalkan dapat dosa. Apa itu sunnah? Melakukan dapat pahala, meninggalkan tidak berdosa. Apa itu makruh? Meninggalkan dapat pahala, melakukan tidak berdosa. Apa itu ibahah? Melakukan dan meninggalkan sama, tidak mendapatkan pahala dan tidak pula berdosa. Maka kaitan dengan hukum syara' yang 5 tersebut, ada lagi yang dinamakan dengan hukum wadha'i, penghantar. Yang pertama yaitu syarat. Syarat itu adalah hukum wadha'i. Yang kedua termasuk kepada hukum wadha'i sebab. Yang ketiga mane'. Yang keempat sahih, dan yang kelima fasid atau batal. Itu hukum wadha'i. Syarat, dilihat dirinya syarat. Setiap ada syarat ada masyrut. Contoh, syarat wajib salat, masuk waktu. Adanya syarat, adanya masuk waktu, maka adanya wajib salat. Belum masuk waktu, maka belum wajib. Sedangkan ditinjau kepada lainnya memungkinkan ada syarat juga tidak ada masyrut. Seperti ada masuk waktu tetapi tetap tidak ada hukum wajib salat. Kenapa? Ada mani, karena haid. Yang kedua sebab. Ada sebab, ada musabab. Seperti sampai nisab, itu menjadi sebab wajib zakat. Jadi ada sampai nisab, ada wajib zakat. Tidak ada sampai nisab, tidak ada wajib zakat. Ditinjau dirinya sebab. Yang ketiga mane. Ada mane, ada mamnu'. Contoh, ada haid, tidak wajib salat. Tidak ada haid, wajib salat. Ditinjau dirinya mane. Tapi bisa pula tidak ada haid, juga tidak wajib salat. Kenapa? Ada sebab yang lain, gila. Kemudian hukum wad'i pula termasuk sahih. Apa itu sahih? Perbuatan yang terangkat. Artinya perbuatan yang telah sempurna syarat dan rukun, itu sahih. Ada fasid atau diistilahkan dengan batil. Apa itu fasid? Perbuatan yang tidak melengkapi syarat dan rukun. Itu hukum wad'i. Kemudian
setiap hukum syar'i itu ada dalil. Maka yang menjadi dalil hukum syar'i itu adalah dalil nakli. Itu mesti. Tidak boleh dalil akli. Dalam hukum syar'i tidak ada istilah dalil akli. Maka dalam menetapkan hukum fiqh tidak boleh secara akal. Ada ketentuannya. Dalil nakli itu terbagi kepada dua. Nya juga harus tak pahami le kita. Na dalil nakli qat'i dilalah. Ada pula dalil nakli yaitu dalil yang dhanni dalalah. Jadi dalil nakli terbagi dua. Ada qat'i dalalah, ada dhanni dalalah. Yang dimaksud dengan qat'i dalalah, tunjukkan daripada dalil tersebut sudah jelas. Artinya tidak ada lagi terjadi multi tafsir. Dia tafsir kepada maksud yang lain hanjut. Nyanggekeun dengan qat'i dalalah. Contoh, qul huwallahu ahad. Itu sudah jelas. Dalilnya menunjuki Allah itu esa. Hanali multi tafsir. Nyanggekeun qat'i dalalah. Yang kedua, dhanni dalalah. Artinya petunjuk dari dalil tersebut belum jelas. Karena masih mengandung beberapa kemungkinan penafsiran. Contoh, seperti di dalam ayat Al-Quran, salah satu quru'in. Maka ada yang menafsirkan salah satu quru tersebut 3 kali suci. Ada yang mentafsirkan salah satu quru 3 kali haid. Multi tafsir. Kemudian yang kedua dinamakan dengan hukum adi. Apa itu hukum adi? Yang dimaksud dengan hukum adi adalah menetapkan ada dengan ada, atau ada dengan tiada, atau tiada dengan ada, atau tiada dengan tiada atas dasar kejadian berulang-ulang. Dan boleh terjadi sebaliknya. Itu hukum adat. Menetapkan ada dengan ada. Contoh, ada makan, ada kenyang. Itu hukum adat. Karena boleh terjadi sebaliknya. Ada makan tidak kenyang, ada kenyang tidak makan. Itulah hukum adat. Jadi menghukumkan ada dengan ada atas dasar kejadian berulang-ulang. Mengikatkan ada dengan ada atas dasar kejadian berulang-ulang. Itulah hukum adat. Dan boleh sebaliknya. Ada tersentuh api, ada terbakar. Dan boleh sebaliknya, ada tersentuh api, tidak terbakar. Buktinya Nabi Ibrahim. Ada tersentuh tajam, ada luka. Dan boleh sebaliknya, ada terkena tajam tapi tidak luka, leher Ismail. Itulah hukum adat.
Yang kedua, mengikatkan tiada dengan tiada. Tiada makan, tiada kenyang. Ini hukum adat itu. Yang ketiga, mengikatkan ada dengan tiada. Ada lapar, tiada makan. Yang keempat, menetapkan tiada dengan ada. Tiada lapar, ada makan. Ya, hukum adat. Kemudian yang terakhir yaitu hukum akli. Hukum akli itu adalah menetapkan ada atau tiada bukan atas dasar kejadian berulang-ulang, bukan pula karena ada yang menetapkannya. Mufhum ji putra? Yang kon hukum adat, yang kon hukum cara, nyan kenyan hukum akal. Kemudian hukum akal itu terbagi kepada 3. Wajib, mustahil, harus. Nah, itu hukum akal. Wajib, mustahil, harus. Jadi yang dimaksud dengan hukum akal menetapkan sesuatu ada atau tiada berdasarkan akliyah, logika. Makanya ilmu akli terbagi 2. Ilmu yang didasari dengan logika, ilmu yang logis, ilmu yang rasional. Jadi ilmu yang rasional ada 2. Yang pertama dinamakan dengan ilmu riyadhi. Jadi yang pertama yang termasuk kepada ilmu rasional adalah ilmu riyadhi. Menyekan katanya ilmu matematika rasional, ilmu riyadhi. Yang kedua termasuk kepada ilmu rasional, ilmu logika, ilmu mantiki. Nah, jadi ilmu rasionalnya terbagi 2, riyadhi dan mantiki. Riyadhi matematik, mantiki logika. Maka yang menjadi dalil pokok dalam pembahasan ilmu tauhid, akli atau nakli. Tetap ayat Al-Quran dan hadis. Kedakai akainya sebagai penguat. Tadi awat yang ikut dalil naklinya putra. Yang dimaksud dengan dalil nakli, dalil yang diambil secara tekstual dari ayat Al-Quran langsung, dari hadis langsung. Yang dimaksud dengan dalil nakli. Sedangkan dalil akli, apa itu dalil akli? Dalil akli adalah dalil rasional. Jadi nakli tekstual daripada ayat dan hadis, akli adalah rasional, logika. Maka dalam menetapkan dalil akli itu ada 3 hukum. Yang pertama hukumnya wajib,
Yang kedua hukumnya mustahil. Yang ketiga hukumnya harus. Apa itu wajib? Yang dimaksud dengan wajib dalam kaitan rasional ataupun ilmu logika ataupun ilmu akali, tidak diterima oleh akal apabila tidak ada. Itu wajib. Yang diterima wajib benar. Bermakna wajib tidak menerima oleh akal apabila tidak ada. Maka wajib itu terbagi dua. Yang pertama wajib daruri, yang kedua wajib nadhari. Apa itu wajib daruri? Tidak menerima oleh akal apabila tiada. Berarti baru diterima liakai bermestina. Dan hana payah semikir, hana payah pegat kajian, langsung irempa li akal yang geken daruri. Contoh, setiap jirim, setiap benda mengambil kadar kekosongan sebesar benda tersebut. Nya hana payah semikir. Karena yang namanya benda ban bandum na icok kadar kekosongan untuk meletakkan benda tersebut. Ubena raya icok kekosongan, ubena raya benda. Raya benda, raya icok kadar kekosongan. Ubud benda, ubud icok kadar kekosongan. Maka diistilahkan dalam tauhid, setiap jirim itu tahayyuk. Putra jirim benda. Pat beda jirim dengan jisim, menyejirim benda yang masih mufrad, masih satu. Sedangkan jisim benda yang sudah murakab, tersusun daripada beberapa benda yang lain. Anu batai yang jisim karena kumpulan anu-anu. Tubuh katanya jisim karena kumpulan kulit atau darah, gapah, tulang. Diri anau jirim benar. Maka dalam kategori jirim, na yang lebih haluh lah dinamakan dengan jauhar farad. Satu zat yang terkecil, yang tidak bisa dibelah lagi. Lagi contoh atom menyekun kedaya. Dan jirim karena icok kadar kekosongan. Yang kedua wajib nadhari. Pemakna wajib nadhari, han ipatih li akai menyehana, baru ipatih benar. Tetapi nadhar baru irempa ngan tasmike, baru irempa ngan mencari bukti-bukti adillah, dalil-dalil. Lagi contoh wajib kidam Allah. Yang menyahana tak semike hai itu mau. Bahkan menyeurang hantim semike akan pogokun roh mepegah beilata kemeetikun. Apa salahnya kalau Allah itu baharu? Karena hanggetem semike. Jadi watekun apa salahnya? Berarti dia baharu. Pakonan juga menyamai dengan makhluk karena butuh kepada pencipta. Kalau dianya Allah butuh kepada pencipta, sama dengan dia itu lemah, masih butuh kepada yang lain. Tuhan tidak boleh memiliki sifat yang lemah, karena lemah tidak layak menjadi Tuhan. Alasan yang kedua, pakon hanjutna pencipta Allah. Karena menyena pencipta, penciptanya perlelom ke penciptaan.
Yang ciptanya perlelam ke pencipta, hana habis pencipta, maka terjadi tasalsul, mustahil. Atau nabatah 20. A cipta Tuhan B ke C ke Z sampai untuk 20 mulang lom. Yang Z cipta Tuhan A, yang A cipta Tuhan B, mustahil. Mungkin Tuhan yang golom na dia kepena Tuhan yang kena na. Dor mustahil, tasalsul juga mustahil. Makanya wate nazar ge pakai pikiran, ge semikir, hai terimong liakai. Betikon. Yang kedua mustahil, putra mustahil hana menerima oleh akal apabila ada, baru diterima pun bekna. Dan mustahil ke pernah. Contoh mustahil, contohnya satu benda. Sebab mustahil juga terbagi dua, nadaruri, nadari. Mustahil daruri, mustahil yang mudah diterima oleh akal tanpa mengerahkan pikiran. Contoh, setiap benda tidak bergerak dan tidak diam. Yang anda tuan mikir, hai peti liakai. Karena yang namanya benda menyekon tergerak pasti itu iam. Nyota pegah lagi kita nyok, yang namanya benda tidak bergerak dan tidak diam. Yang apa yang mikir ya? Langsung hai peti. Ataupun yang mudah lain, yang namanya batai hana keruh, yang hai peti. Karena yang akan batai keruh sebab yang daruri. Nadari, tidak ada Tuhan lain yang sama dengan Allah, atau Allah tidak memiliki syariknya. Allah tidak memiliki anak. Karena menyenak anak mustahil. Nyanta rempa hana lain yang sangan Allah semikir. Menyahana semikir hama demu. Menyahanta tempike sehingga putra yang merempok Allah pun masalah menyena Tuhan lain karena. Jadi ketika tersemiki nah yang lain lagi Allah, berarti menyaman dua gelemah sidra lemah itunya mendua lemah, apalagi menyeka mendua lemah. Tuhan A ke pegat langit, Tuhan B ke pegat bumi. Tuhan A yang pegat langit menunjuki putra han mampu ke pegat bumi. Buktinya bumi itu diciptakan oleh Tuhan B. Tuhan B yang ciptakan bumi menunjuki tidak mampu menciptakan langit. Buktinya langit diciptakan oleh Tuhan A. Berarti Tuhan A lemah, tidak mampu menciptakan bumi. Tuhan B lemah, tidak mampu menciptakan langit. Salah satu lemah, kedua menjadi lemah karena dianya sama. Apalagi dua-duanya lemah. Lemah tidak layak menjadi Tuhan. Dan baru bak barang dua boh. Menyebab barang sabah bahaya alam. Lagi atom menau. Atom sabah benda yang terkecil yang han mungkin dua pencipta. Menyata pegah atom yang dicipta oleh Tuhan A, berarti Tuhan B lemah, tidak sanggup menciptakan atom tersebut. Ataupun Tuhan B mampu menciptakan atom yang lain, berarti dua atom kakali sabo atom. Kan sabo atom kepegah dua, berarti dua bekasan. Hana tetap sabo bekasan, tahsilul hasil. Kali kepegah oleh Tuhan A, hana perdali pegah oleh Tuhan B, maka mustahil. Yang ketiga harus diterima oleh akal adanya dan diterima pula oleh akal tiadanya. Juga na yang nadari dan na yang daruri. Contoh yang daruri itu, setiap benda jut diam, jut gerak dalam wate yang berbeda-beda. Menyakata gerak berarti hana diam, menyakata iam berarti hana gerak. Hana tu azmi ke ya. Yang payah semikir dah jut bagi Allah geputamang urung taat dalam syurga atau dalam neraka. Jut bagi Allah memasukkan orang maksiat dalam syurga atau dalam neraka. Ka payah semikir. Bahkan jut
Karena menyanjut menan terpaksa bagi Allah. Keterpaksaan bagi Allah menunjuki kelemahan. Kelemahan mustahil bagi Allah. Ya, yang berbicara hukum. Nah,